Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami kelompok satu untuk mini project data storytelling. eh, saya akan membawakan mengenai analisis kausal dan interpretasi bisnis tren penjualan dari sebuah e-commerce. Untuk mentor kami sendiri adalah Pak Mas Segera. Berikutnya ialah kelompok satu ini beranggotakan sebanyak 5 orang, yakni saya sendiri, Najwa Nabila Mandasisoyo, juga ada Kak Surya Maulana, ada Kak Nur Fatimah Zahra, ada Kak Kansa Fawzi Adna, dan juga ada Kak Astri Purwitasari. Yes, untuk case dan data overage, tujuannya ialah melakukan analisis mendalam, yakni dengan tujuan untuk memahami performa penjualan selama 3 bulan terakhir, lalu mengetahui faktor yang menjadi kunci adanya penurunan penjualan. Selanjutnya adalah mendukung langkah strategi bisnis bagi manajemen untuk memulihkan perusahaan. Untuk gambaran umum dari dataset yang kami gunakan ialah dataset ini berukuran 16.789 baris dan memiliki 16 kolom. Untuk kolom kunci yang kami gunakan ada order date, each bin, gender, location, kategori, quantity, channel, delivery, delay days, juga total returns. Mungkin bisa terlihat dari layar layar berikut bahwa bulan Juli ini merupakan bulan eh, best performing sales di antara bulan Juni hingga Agustus. Ya, untuk analisis deskriptif terlihat untuk tren bulanan dari e-commerce kali ini ialah terlihat yang paling tinggi ialah di bulan Juli. Dan juga untuk Agustus ini bulan yang performanya yang paling rendah di antara bulan lainnya. Nah, secara tren harian, untuk tren harian ini terlihat dari bulan Juni hingga Agustus bahwa di akhir bulan memiliki eh, tren bahwa penjualan lebih tinggi. Untuk di pertengahan bulan, penjualan sedang dan juga jika di awal bulan itu variabel atau tergantung bulan. Jadi ada yang rendah, ada yang tinggi. Untuk akhir bulan karena ada payday disebabkan dengan adanya payday. Selanjutnya untuk analisis deskriptif kami eh, melakukan analisis kembali dengan melakukan trend sales melalui dari eh, by kategori, channel, juga gender dan age group. Selanjutnya juga by location, kami akan menganalisis tren dari penjualan untuk e-commerce ini. Selanjutnya juga untuk penjualan, kami melakukan analisis juga untuk membandingkan mana penjualan yang menggunakan diskon dan juga tidak menggunakan diskon itu bagaimana untuk rata-rata nilai pesanannya. Secara eh, melalui penjualan di channel ini, marketplace berada di peringkat sedang. Untuk kategori elektronik memiliki peringkat tinggi dan beauty memiliki tingkat yang lebih rendah di antara 4 lainnya. Untuk di gender dan age group bisa terlihat bahwa untuk gender perempuan ini lebih banyak berada di antara umur di antara 18 hingga 25 tahun. Baik, untuk selanjutnya adalah mengenai analisis diagnostik. Nah, untuk penjualan di bulan Agustus ini sangat menurun dari 2 bulan sebelumnya. Namun bisa kita lihat untuk average order value-nya itu ternyata mengalami peningkatan walaupun sedikit. Dan ini menandakan bahwa penjualan ini diakibatkan oleh eh, volume pesanan, bukan dari nilai transaksi. Untuk nilai transaksi atau total pendapatannya itu, revenue-nya itu cenderung tetap tinggi di antara
bulan Juni ataupun Juli. Nah, untuk itu kami melakukan pembedahan kembali di kolom-kolom lainnya untuk mengaitkan mengapa bulan Agustus ini penjualannya rendah. Nah, untuk faktor yang kami temukan yakni ada dari tren menurut grup age. Jadi untuk di bulan Agustus ini terlihat bahwa umur di bawah 25 tahun, kelompok umur di bawah 25 tahun yang menyumbang besar mengalami penurunan di bulan Agustus. Juga untuk di marketplace sendiri, marketplace yang termasuk memiliki tren yang cukup baik, ternyata di bulan Agustus menurun untuk penjualannya. Dan selanjutnya itu faktor dari pengembalian. Nah, terlihat untuk tren tingkat pengembalian, kami melakukan disandingkan dengan volume pesanan pelanggan muda. Dan ini ternyata inline. Jadi untuk tren tingkat pengembalian yang rendah, inline dengan, mohon maaf, tren tingkat pengembalian tinggi, inline dengan volume pesanan pelanggan muda yang menurun. Selanjutnya, untuk pengantaran, tingkat keterlambatan pengantarannya pun mengalami peningkatan untuk di bulan Agustus. Terlihat ya di layar bahwa eh, peningkatan peningkatan delivery delays-nya itu inline dengan pendapatan yang rendah, pendapatan marketplace yang rendah dibanding bulan sebelumnya. Jadi untuk main business problemnya itu kami menemukan bahwa kualitas dari pengiriman yang terlambat, juga tingkat pengembalian yang melonjak. Lalu kehilangan traction channel, jadi di channel ini, channel antara website, marketplace, juga lainnya, e-commerce ini di marketplace-nya itu di bulan Agustus mengalami penurunan. Selanjutnya, ada kehilangan pengguna atau pembeli di usia eh, rentang 18 hingga 25 atau di bawah 25 tahun, yang mana mereka itu kontributor terbesar untuk grup age di antara grup age lainnya. Mungkin seperti itu. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya, Kak Astrid. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Astri Purwitasari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu mengenai tentang business implication, yaitu dampak yang dihasilkan ialah resiko hilangnya loyalitas jangka panjang dan peningkatan operasional inefisiensi. Untuk implikasi yang pertama, yaitu kerugian revenue potensial, yaitu estimasi total revenue yang hilang di bulan Agustus mencapai 30,66% dari baseline. Untuk analisis mendalamnya, yaitu kehilangan hampir sepertiga dari potensi pendapatan menunjukkan ada masalah sistematis yang serius. Kemudian dampak jangka panjangnya, yaitu yang pertama, kehilangan market share kepada kompetitor. Kemudian menurunnya investor confidence jika tren berlanjut. Kemudian kesulitan mencapai target pertumbuhan tahunan. Untuk yang kedua, efisiensi operasional situasi, yaitu keterlambatan pengiriman hampir 98% di Agustus, mengakibatkan biaya logistik membengkak atau disebut operasional inefisiensi. Untuk analisis mendalamnya, yaitu biaya operasional membengkak dikarenakan express shipping cost, yaitu harus menggunakan pengiriman ekspres untuk mengejar keterlambatan. Untuk warehouse holding cost-nya, produk tertahan lebih lama di gudang. Untuk customer service overhead-nya, yaitu produk tertahan lebih lama di gudang. Kemudian dampak operasionalnya yaitu margin profit tergerus habis oleh biaya tambahan. Tim burn out karena firefighting terus-menerus, supply chain partners kehilangan kepercayaan, sistem perencanaan dan forecasting tidak berfungsi. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu customer loyalty
dan brand image, yaitu lonjakan masalah di Agustus sangat merusak pengalaman pelanggan, berdampak pada retensi dan reputasi brand. Untuk analisis mendalamnya yaitu Customer Lifetime Value atau CLV menurun drastis, pelanggan loyal yang kecewa bisa beralih ke permanen. Kemudian repeat purchase rate turun, pelanggan ragu order lagi setelah pengalaman yang buruk. Untuk dapat reputasinya yaitu mendapatkan rating bintang di marketplace, kemudian komplain di sosial media berpotensi sebagai kasus yang buruk. Kemudian selanjutnya ada butuh 2 kali usaha lebih untuk membangun kembali kepercayaan yang hilang. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan strategic first action, yaitu melakukan stabilisasi logistik dan lakukan audit kualitas. Untuk strateginya yaitu yang pertama logistik dan operasional, pembentukan task force darurat untuk mengatasi keterlambatan pengiriman yang mencapai 97,37% di Agustus. Kemudian yang kualitas produk yang kedua yaitu audit cepat pada kategori produk dengan return rate tertinggi atau melakukan investigasi cepat pada rantai pasok. Untuk yang terakhir ketiga yaitu channel penjualan, yang dimaksud tim marketing perlu meninjau ulang strategi kampanye di platform manapun sosial media yang dipunyai ini serta memperbaiki pengalaman pelanggan untuk memulihkan 50% revenue yang hilang di Agustus. Untuk yang terakhir conclusion dan key message, yaitu conclusion ditemukan disnotis yang pertama terjadi penurunan sebesar 50% yang dikontribusikan dari marketplace, dan yang kedua terdapat return rate tertinggi sebesar 2,84%, dan yang ketiga dan terjadi peningkatan keterlambatan pengiriman produk sebesar 97,37%. Dan untuk pesannya key message yaitu memperbaiki operasional logistik menjadi hal utama yang perlu dilakukan. Kualitas dan keandalan operasional dalam bisnis e-commerce ini menjadi sales driver terbaik untuk memulihkan value yang dipunyai. Untuk itu, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.